sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak Kadis tadi ada acara masih dengan KTP Pak. Mungkin beliau katanya sudah ada yang bisa mulai nggak apa-apa kan? Boleh. Santai aja. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur, Bapak-bapak sekalian. Ini coba kali ini menyampaikan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian PU di kegiatan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Lanjut. Ini Bapak Wakil Gubernur, kita sedang melakukan kegiatan yaitu kegiatan normalisasi kali pesanggerahan. Itu kita mulai untuk kegiatan pesanggerahan itu mulai dari jembatan Lebak Bulus sampai dengan kondisi Kebun Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya untuk pekerjaan ini juga akan dilanjutkan. Ini total pekerjaan ini adalah 21,1 km. Nanti mungkin akan kami sampaikan kondisi daripada status kepemilikan lahan yang ada di pesanggerahan. Lanjut untuk Angki, ini Bapak Wagub, Angki, kita melakukan pekerjaan sepanjang 20 km. Kita mulai dari kondisi Geraha Bintaro, Tangerang Selatan, sampai ke Daan Mogot, Jembatan Cengkareng Green yang ada di Jakarta Barat. Ini total pekerjaan 20 km. Lanjut. Selanjutnya untuk Kali Sunter, Pak. Ini Kali Sunter kita melakukan pekerjaan sepanjang lebih kurang sekitar 18 km. Mulai dari Jembatan Delta Jati Sampurna Kota Bekasi sampai kita ke Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Lanjut. Ini mungkin agak kecil, Pak. Ini kami ingin menyampaikan bahwa untuk normalisasi pesanggerahan Pak Wagub, ini kita membutuhkan luas lahan yang cukup banyak. Jadi ini untuk kondisi normalisasi pesanggerahan kita membutuhkan lahan total 71 km, 71,49 hektar. Ini komposisi kepemilikan adalah sebagai berikut. Ada masyarakat ini 40,98 hektar, sedangkan pengembang ini ada 17,47 dan dikasih pemerintah ada 12,8. Kondisi saat ini yang sudah dilakukan realisasi terhadap lahan yang dibebaskan adalah untuk masyarakat baru terrealisasi 4,15 hektar, sedangkan untuk pengembang sudah terrealisasi 11,09 hektar, dan untuk investasi pemerintah sudah terrealisasi seluas 9,32 hektar. Ini baru total 22,91 hektar.
Jadi ada yang belum terrealisasi sekitar 46,92 hektar. Selanjutnya untuk Angke Pak Wagub, ini kebetulan di samping Provinsi DKI juga pesanggerahan itu sebahagian ada Kota Tangerang Selatan. Namun untuk normalisasi kali ini Angke ini kita butuhkan sekitar 57,81 hektar, di mana untuk Provinsi DKI terdiri dari lahan yang masyarakat 7,91 hektar. Selanjutnya untuk yang lahan pengembang 5,4 hektar, dan untuk masyarakat untuk instansi pemerintah ada 0,93 hektar. Jadi total yang di wilayah Provinsi DKI adalah 14,23 hektar. Jadi ini yang sudah kita realisasikan sampai dengan saat ini. Untuk masyarakat masih 0 hektar Pak Wagub yang untuk kondisi Angke. Terus selanjutnya yang untuk pengembang baru 1,85, dan selanjutnya yang untuk instansi pemerintah sudah selesai tuntas kita bebaskan. Selanjutnya untuk Kali Sunter untuk Provinsi DKI ini ada total lebih kurang sekitar 12,58 hektar, di mana untuk masyarakatnya, kepemilikan masyarakat ada 8,22 hektar. Pengembang di sini kita dapatkan ada 0,06 hektar, dan untuk yang instansi pemerintah seluas 4,3 hektar. Sedangkan realisasi yang kita sudah lakukan untuk masyarakat belum terrealisasi, untuk yang pengembang juga belum kita realisasi, dan instansi pemerintah sudah kita realisasikan 2,17 hektar. Jadi masih ada 4,37 hektar. Dengan kondisi yang ada mungkin kami bisa menyampaikan kira-kira sebagai berikut. Jadi seperti sudah terbayar di lokasi pesanggerahan seperti di Lujani ini 3, Sering Jakarta Barat ini yang 4,15 hektar dari Pak Wagub yang sudah terbayar, terdiri dari lokasi dan luasan demikian. Selanjutnya lanjut. Ini kira-kira kami ingin menggambarkan Pak kebutuhan daripada kondisi lahan normalisasi Kali Ciliwung seperti yang Pak Wagub ketahui, bahwa kita akan menormalisasi Kali Ciliwung mulai dari jembatan tol TB Simatupang sampai ke pintu air Manggarai sepanjang 19 km. Ini kira-kira kita membutuhkan luas lahan ini lebih kurang sekitar 94 hektar. Namun mungkin di lapangan tidak akan sebesar ini Pak, karena ada luas lahan-lahan yang mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Contoh misalnya yang ada berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang masih ada kosong, terus yang berada di Lindang Pak, yang dekat di Simatupang ini juga sudah dan sedang kita laksanakan, sedang mobilisasi alat. Ini kalau kita melihat ini kebetulan 19 kilo kita bagi 4 paket pekerjaan. Untuk lokasi yang ada di Kelurahan Manggarai ini untuk paket 1 ini 2,3, terus untuk Kebon Manggis ada 2,4, Bukit Duri ada 7,3, Kampung Melayu 7,4. Ini total kita butuhkan paket 1 19,4 hektar. Selanjutnya ada di Kebun Baru 6,3, di daerah Tinah ini ada 6,3, Cikokol ini ada 1 hektar, Cawang ini ada 7,9, Pengadengan ada 2,9, Raja Wali 7,8 hektar. Selanjutnya juga untuk Pejaten Timur ini ada 9,1, selanjutnya Cililitan 3,8, Palekambang ini ada 5,4, Gedong ada 3,9. Selanjutnya untuk yang terakhir ini pakai 4 ada posisi di jembatan arah akhir daripada TB Simatupang. Pejaten Timur ada 7, Tanjung Barat ada 3,2. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran ilustrasi yang kita sudah dengar Pak Wagub. Akan dibangun sudetan mulai dari Kali Ciliwung itu sekitar daripada Otista itu di daerah Tinah, akan kita sudet sampai ke hilirnya Kali Cipinang, dan akan kita bawa ke Kanal Banjir Timur. Ini kira-kira posisinya di sini Pak Wagub. Ini akan kita sudet. Ini kalau kita lihat posisi sungai yang ada, ini akan kita sudet ini Pak, nanti masuk sudet. Nah, ini akan masuk terus tembus ke arah
Kali Cipinang bagian hilir, terus kita masukkan ke dalam KBP, Pak. Nah, ini kondisi kira-kira demikian. Secara kebetulan ini nanti mungkin kami hanya akan meminta arahan. Kebetulan kewenangan daripada pembebasan lahan seluas 2 hektar ditanggung oleh Kementerian PU, Pak. Jadi kita butuh 2 hektar di mana lokasinya untuk outlet di sini, untuk inlet di sini, dan di tengah ini ada sap, Pak. Nanti ada lubang sebagai interkoneksi, jacking dari sini dan jacking dari sini. Ini kebetulan di tunnel, Pak, 3,5 meter diameter, kita kalikan 2, Pak. Jadi apabila ini selesai, mampu mengalirkan air dari Kali Ciliwung ini sebesar 60 meter kubik per detik, Pak, langsung ke kanal banjir timur. Jadi panjangnya ini lebih kurang sekitar 1,3 km. Jadi ini yang ada. Ini kira-kira yang posisi yang sering kita dengar, Pak, banjir. Nah, ini banjir yang ada di Tingginya pas ya, Pak? Iya, Pak. Tingginya pas ya? Ini Pak, posisinya dapat ini, Pak. Ini kondisi daripada permukaan jalan mulai dalam sensus, Pak, Otista 3 ini terus sampai kemari, ini kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Nah, ini kondisi daripada Kampung Pulau, Pak, ini. Nah, ini Kampung Pulau, Pak. Lanjut. Untuk yang total daripada Ciliwung lama dulu ya. Ini mungkin Pak Wagub yang beberapa waktu kami pernah menyampaikan ada beberapa fasilitas, karena Ciliwung lama ini adalah kegiatan hanya normalisasi, revitalisasi, seperti yang kami sampaikan pernah melaporkan kepada Pak Wagub. Ini total panjang 8,5 km, Pak, dari pintu air Manggarai sampai ke Istiqlal, Pak. Cuman di depan di atas tanggul sepanjang 8, km terdapat bangunan-bangunan yang mungkin harus kita lakukan penataan kembali. Lanjutkan. Nah, ini kira-kira Pak Wagub kondisi penyebaran pada 6, luas tanah ini 28, dan untuk pos tanaman ini ada 1 dan sebelah kanan ada 148. Nah, ini nanti mungkin akan coba kami koordinasikan lebih lanjut untuk penataan ini supaya apa yang kita harapkan kembali slide sebelumnya. Nah, ini kira-kira, Pak, daripada kondisi yang kita inginkan nanti untuk Ciliwung lama. Ini kondisi yang ada. Ini di bawah, ini atasnya. Ini sudah selesai, Pak, ini sebagian besar selesai. Nanti kira-kira pemukiman ini ada jalan kecil di sebelah. Ini kemungkinan tetap dijaga, cuman yang ada yang tadi saya sampaikan ini berada pada posisi ini. Yang untuk petanya dari Kali Ciliwung, balik. Ini Pak Wagub yang kami sampaikan tadi, kira-kira terasa yang Kali Ciliwung tadi ini. Mulai kita dari pintu tol Tibis Matupang, Pak, dan kita akhiri di pintu air Manggarai. Ini adalah panjang 19 km. Ini kira-kira kondisi daripada yang harus kita buka adalah sebesar ini, Pak. Ini 50 meter. Ini kita berhitung daripada data hidrolik yang akan kita lewati debit air pada penampang Kali Ciliwung. Jadi kiri kanan nanti ada jalan inspeksi, Pak. Mungkin itu Pak Wagub sementara yang bisa kami sampaikan arahan dan petunjuk dari Pak Wagub di dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan normalisasi Kali Pesanggrahan Center, terus selanjutnya untuk Kali Ciliwung. Terima kasih. Mungkin dari yang belum bisa lahan gimana? Lahan gimana? Tadi itu kursi lagi, Pak. Jelasin aja. Permasalahan yang gimana? Yang lahan rakyat itu loh, kenapa nggak bisa bebas? Kalau yang tadi yang punya pengembang, kita tinggal ambil, ada kewajiban, ambil aja. Dan pengembang ambil aja, karena nanti ada kewajiban. Jadi nggak mungkin ribut sama kita, Pak. Ambil aja ke pengembang. Kayak itu gimana? Kalau bisa lahan gimana? Saya jelaskan. Terima kasih Pak Bapak. Di Jakarta Barat ini ada 8 kelurahan, Pak, yaitu karena Pesanggrahan, Pak.
sementara ini baru 3 yang selesai inventarisasinya Pak, dan sudah pada proses pembayaran juga Pak. Memang kendalanya di lapangan Pak, memang berdasarkan pada minggu Pak. Ya untuk diketahui bahwa ini memang ada kendala di lapangan Pak, menyangkut masalah tanah negara Pak. Tanah negara ini Pak, ini kan tanah negara yang memang turun-temurun itu Pak Wagub memang di situ Pak. Gitu. Nah, apakah ini bagaimana kita lanjutkan ini Pak, boleh dibayar ke mana Pak ini? Tanah negara. Ya. Terus yang kedua Pak, dari 3 kelurahan ini Pak, ada 53 ada 53 bidang Pak, itu tanah negara Pak. Dengan luas lahannya itu ada sekitar bangunan ini nggak bisa juga. Saya pikir sih nggak bisa loh. Kita mau ganti menyalahi aturan, bongkar. Jadi untuk semua sepanjang sungai, ini kan satu presiden buruk. Bapak mau bebaskan semua jalan inspeksi. Kalau Bapak kasih satu presiden bahwa rumah-rumah liar di atas tanah negara jalan inspeksi, Bapak ganti bangunannya, seluruh Jakarta Bapak ganti. Nggak ada, carikan rumah susun yang masih disita, kontak Pak Jonathan. Nah, Pak Jonathan rumah susunnya mana, yang ada kosong, bongkar Pak, kirim surat P2P pelanggaran. Ya itu yang janji kita kan, kita tidak mungkin membongkar seluruh Jakarta karena setengahnya akan kita bakar kan. Jakarta ini langgar semua, tapi khusus yang kena normalisasi sungai, waduk dan inspeksi kita terpaksa bongkar. Kalau kita ganti, semua orang enak dong. Dan itu besok-besok saya bikin rumah di depan balai kota. Nanti begitu usir saya, yang di bangunan saya, nggak bisa. Kalau kita ganti kerohiman boleh, jadi keluar dari mana kasnya? Kasnya dari mana? Nanti kita mau cari pembenaran, bikin pergub untuk ganti. Kalau ganti, semua minta seluruh jalan inspeksi, ada orang yang berani duduki. Saya bilang cari ini aja, kontak dinas perumahan, 53 rumah siapkan, bongkar. Gak ada pilihan, demo, Komnas HAM, terserah. Jadi kita gini Pak, jadi logika kita gini, kita bukan melanggar HAM. Anda kan tidak punya rumah tadi gitu loh, tunjukin tanah negara, kita sudah tidak menuntut Anda kan? Kita sudah tidak menuntut, tidak minta bayar sewa. Anda tidak punya rumah, ya kami taruh di rumah susun. Mau saya beli bagaimana? Ya dasar kamu udah tahu nggak ada surat kenapa beli. Nah di Jakarta kenapa orang berani jual beli rumah tahu? Karena dia udah tahu, bodoh pun nggak apa-apa. Nanti waktu saya beli orang bongkar, saya tidak bisa jual, saya juga dapat ganti, jadi orang berani gitu. Nah kalau kita lakukan seperti ini orang mulai takut. Sekarang coba lihat misalnya kasus waduk Pluit, orang masih berani nggak bangun rumah-rumah di tempat kita sekarang? Ya berani. Kita sikat, jadi kita memang ada BUMD ya. Kita kirimnya ke rumah susun nggak mau ganti. Rumah susun kita memang belum siap, kalau 53 cari Pak, pasti dapat. Kemarin Pak Yonatan siapin 100 Pak, Ya. untuk Ciliwung. Pakai dulu, sikat dulu, nanti gini, Bapak percaya sama saya. Ini akal-akalan orang Jakarta ini. Dia masuk 100. Banyak dari mereka tuh punya rumah. Dia nggak mau tinggal di rusun. Rusun itu di over sewa, dijual. Sekarang Muara Baru, Bapak tahu nggak Muara Baru sekarang berapa Pak jual belinya Pak? 20 sampai 40 juta. Nah saya kemarin nggak mau ribut, saya pancingnya mereka. Jual, beli, semua biarkan. Saya udah sama lurah, saya biarkan. Saya dari Persikan Selatan, saya mau Persikan Utara untuk Pluit. Nanti saya mau bawa brimob, senjata lengkap. Saya lakukan razia. Bisa ketemu si A. Mau kenapa dapat rusun Muara Baru? Kasih dia bilang, saya nggak beli. Kalau nggak beli, kamu dulu tinggal di mana? Kalau dia tunjukin Muara Baru, KTP-mu mana?
Kalau dia bisa tunjukin KTP dia, berarti dia main sama kelurahan kan. Mana rumahmu yang lama di Muara Baru? Yang di, kalau ditunjukin ada orang tinggal, nggak bisa. Berarti kamu udah nyewain, bongkar rumah kamu. Mau dapat satu rumah masih bongkar satu. Nah kalau yang ditunjuk itu udah lama, dia akan marah-marah. Enak aja. Saya sudah 15 tahun tinggal di sini. Berarti orang ini pasti KTP-nya palsu. Bukan palsu, baru dibuat dari lurah, oknum kelurahan main. Saya penjarakan, termasuk oknum kelurahan. Palsuan KTP. Kalau gitu kita Kalau dia cabut senjata, itu kan mau bakar orang kita. Saya tembak di tempat di depan TV. Kalau dia cabut senjata, kita tembak di tempat. Jadi jelas. Kalau nggak Jakarta rusak. Jadi masukin Mbak, saya sita berapa ratus rumah lagi. Bila saya waktu kita masuk, dia pintar, dia kaya kan, dia bayar iuran retribusi tiap bulan. Dia nggak tinggal ditutupin holding. Karena dia udah tunggu Jokowi sama si Ahok mati kira-kira gitu kan, jualan lagi nih. Katanya ini kan jualan lagi kan, itu jualan lagi nih. Ditunggu aja nih, coba ini out itu orang. Ya udah, sita lagi balik. Ya nanti 100 itu Pak, sudah masuk lagi, sita balik Pak. Dan bisa jadi 53 itu adalah orang sewaan Pak, bukan pemilik. Dan itu tragisnya DKI gitu. Yang miskin itu nggak punya rumah, yang punya rumah itu yang waktu Pluit dia punya 8 unit rumah pakai konstruksi baja ringan Pak. Dia habis bangun 2 miliar, miskin nggak dia orang? Kenapa dia berani? Karena jual beli. Saya punya istri, punya teman di daerah Muara Angke. Kita bilang, kemana kamu? Oh saya ngantar teman. Kemana teman? Muara Angke kan? Nggak salah Muara Angke. Iya teman saya tinggal di Muara Angke. Rumahnya bagus, beton, ada Indovision, kulkas, AC lengkap. Kok bisa? Dia hitungnya gini, kata temannya. Dia beli murah, cuma 5 juta. Orang di Pluit tanahnya semeter bisa dulu aja udah 5 juta. Ini satu kapling 5 juta. Dia bikin rumah aja. Oh mereka udah bilang kalau pemerintah bongkar, hitung bangunan, hitung rumah juga. Ya nggak rugi dong saya. Tinggal daerah Pluit, ikut penyakit. Ini kalau ini Bapak ganti nih Pak, 53 ini Pak. Rusak semua. Dia pindahkan ke rumah susun, kasih surat peringatan, kita bongkar paksa. Siapa rumah susun pindahkan. Kalau yang pengembang, ambil aja. Kata ruang udah punya, ambil. Kata ruang udah punya, ambil. Gak ada, gak bisa dong. Kalau kan teriak-teriak dong, PO. Gak beres Pak. Ya, satu lagi yang bongkar vet itu dari Casablanca tadi, maka Bapak cuma 60 kubik per detik PU. Ini ada hitungan tuh masuk akal juga saya pikir. Saya nggak tahu gimana, pakai bongkar vet aja dari Casablanca terus ke KBT lagi. Itu dia bisa pindahkan 200 kubik per detik. Itu kami kerjakan aja Pak. Dan gali kan Casablanca udah ada jalan tol nih, udah ada alternatif, sikat aja situ, tutup. Kalau kontrak mulai bagus, tinggal pasang-pasang aja, cepat Pak. Terus satu lagi yang sodetan ini Pak, Katulampa ke Cisadane. Kalau Pak hitung kan pendek, tapi bebaskan 2 hektar orang. Nggak mau Pak, kita pilih yang panjang, 2,9 hektar, 9 kilo. Asal tidak lewatin penduduk. Dulu hitung 1,2 T, atau 2,5 T. Kita kerjain aja Pak, kalau pusat nggak ada uang, kami yang kerjakan Pak. Nah, itu. Dan Waduk Ciawi juga tadi kita lanjutkan Pak. Studinya ini. Nggak lanjut, masih lanjut Pak. Masih lanjut terus. Depannya Pak, saya Cisadane kami mau beli air pump pun sekarang dia nggak sanggup karena pengembangan Tangerang ini kan luar biasa perumahan. Nah dia kekurangan air Cisadane ya Pak. Nah kita kontrol kasih dari Ciliwung. Jadi kemarin Pak, saya mungkin saya melaporkan Pak, ini sehubungan Pak Wagub menyampaikan air baku Pak. Jadi kemarin saya coba berdiskusi juga, kebetulan setengah hari saya berdiskusi dengan Pak Wali Kota. Jadi di situ ada Mukorpat Pak Gadis yang di Cisadane itu. Terus di situ minta kita untuk menata itu airnya untuk sampai ke Jakarta. Itu kalau kita hitung ternyata itu ada panjang 3,5 km. Kalau dengan bentang 30 Pak ada 40, kita bisa menampung lebih kurang sekitar 400 juta ya. Banyak gitu. Itu apa long story? Long story Pak. Kalau dari kajian di WRMS itu kalau Cisadane low-nya itu dengan return period 5 tahun
itu dependable flow-nya hanya 15 meter kubik. Ya, maksud Nah, saya kalau tanpa bendungan, tapi kalau bendungan itu di Parung Badak gitu, Pak Apu tuh tahu tuh, itu sebenarnya potensi besar. Ada 2 di Cilodong tuh di Parung Badak. Ya, jadi kalau di situ kita beri bendungan, karena ini selama ini Ciliwung Cisadane itu satu-satunya BWSCC ya BWS yang nggak punya bendungan. Gitu. Nah ini Luas kita, terus. ya, jadi nggak bisa Pak dengan kadar kondisi sungai yang udah rusak. Kondisi rusak itu rasio antara musim kemarau dengan musim ini itu besar sekali gapnya. Jadi contohnya Cisadane. Cisadane itu debit banjir itu 1.900 meter kubik. Tapi pada waktu kering itu 15 kubik dependable flow-nya. Nah itu hanya bisa kalau kita buat reservoir. Saya dulu Pak di WCC juga sebentar. Jadi saya bicara Kalau dia bilang baik atau saja, bikin tutup bendungan. Harus berani Pak. Maksud saya itu kita minta permisi sama pusat, kalau APBN tidak ada, ya kami yang kerjakan Pak. Jadi kalau ada APBN tentu kami lebih bersyukur, kita lebih uangnya beli bus, beli apa. Kalau sampai pusat tidak ada, kami yang keluarkan APBN. Saya yakin sanggup DKI kalau tahun depan lagi, kalau memang bisa pertahankan 72, kita udah bisa capai 100 triliun saya. Ada sistem online, turis semua, bus itu bisa 100 triliun. Saya harap gitu Pak, karena kami masuk ke situ 41 triliun Pak. Ini itu ada 72. Jadi kita bisa punya duit banyak ini DKI. Jadi kalau memang pusat tidak itu, ya kita lakukan. Termasuk yang tadi pembagian di Ciliwung kan yang paling baik kan Ciliwung nih Pak. Jadi distribusinya dengan baik, bikin mendung lebih gampang daripada Ciawi atau Jatiluhur, pusing kita Pak. Terus dicuri tengah jalan lagi Pak. Dan itu lama lagi ceritanya. Minjem duit Jepang lagi, Pak. Jepang kan pusing kan. lama lagi. Mau minjem duit lama gitu. Kita kalau punya duit bangun rumah tuh nggak ada yang lama-lama Pak. Kalau kontraktor sanggup setahun. Furniture pun langsung masuk. Hotel Mulia 6 bulan bikinnya sama isinya. Betul Pak, Hotel Mulia itu Pak. Yang udah langsung. Yang mana ada duit. Karena kami mesti minjem. Saya pikir putusannya ini Pak, Bapak boleh P2B, kirim surat akan pembongkaran, siapa rumah susun, kasih peringatan 1, 2, 3, kita bongkar. Lihat, itu dia minta PLN cabut dulu. Kirim surat pada PLN untuk cabut listrik, kalau mau pindah cabut listrik. Mungkin segera kali Pak. Iya. Dan juga cek, saya yakin bukan penghuni itu penyewa biasanya Pak. Kalau saya lihat Pak Penghuni. penghuni dari dulu turun-temurun padahal ini tidak pernah dibebaskan oleh pemerintah Pak. Belum pernah dibebaskan sepanjang bukan pesantren. Ini turun-temurun. Ya dari situ. Kalau turun-temurun nggak bisa, itu udah termasuk tanah mereka. Cuma tiba-tiba jadi tanah PU, bukan tanah negara. Bukan tanah PU Pak ini. Harapan kalau pesantren Pak yang Dan maksud saya cuma khawatir dia bukan penggarap lagi, dia udah jual-jual ke orang lain. enggak Pak. Bukan Pak. Jadi Masih asli dia. Masih Pak masih. Ada rumah. Ada rumah. Ada rumah. Hah? Ada rumah. Karena ini pesantren Pak Wadi pada rumahnya. Ya mesti pindahin ke rumah susun, nggak ada pilihan. Yang kosong rumahnya tetap yang mana yang di Ciliwung sama. Pindah kan? Pasal harus pindah kan? Ngomong sama mereka. Kalau Bapak ganti, presiden itu. Kalau ganti uang, gimana? Mungkin yang kaitan dengan kali Semarang, kalau untuk timur kan yang kali Ciliwung. Kali Ciliwung ini yang di daerah Ciliwung atau belum mulai. Kondisinya juga sebenarnya sama. Mereka yang mempertanyakan mengenai masalah itu. Karena ini menurut mereka ini kan tanah negara, tanah negara lepas yang memang udah dari sejak turun temurun. Lepas punya mereka. Iya, sudah dikuasai. Jadi ini konteksnya sama. Apakah ini pembebasan tanahnya seperti apa yang saya Itu BPN gimana? Kalau itu, kalau dia udah kuasai beberapa tahun, harusnya dia dapat sertifikat. Bisa lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Nah, ada bukti kan yang lebih dari 20 tahun. Surat dalam. Jadi mungkin Dia juga nggak pegang surat kan? mereka ada surat jual beli bawah tangan pada atas segel Iya. ditambah dengan rekomendasi lurah. Jadi jual beli bawah tangan itu mereka beli mungkin sudah lebih dari 20 tahun, Pak. Ada yang 30, ada yang 40, gitu Pak.
beli buah tangan juga bisa palsu, itu nggak pakai materi palsu. Ya tapi biasanya didukung dengan surat-surat lainnya Pak. Jadi psikitas itu memang sudah. Kalau ada dukung surat kurang bisa kita bebaskan. Ya. Kalau ada surat kurang apa bisa bebaskan. Biasanya Pak ini Pak, biasanya kalau dia tidak bisa bersertifikat, karena di situ rencananya memang untuk. Gak apa-apa. Kalau dia bisa bersertifikat, selama itu karena dia ada lura transaksi segala macam bisa kita ganti. Bukan rumah liar itu kan. Dia cuma tidak bisa mendapatkan sertifikat, itu bisa ganti. Itu nggak usah perlu, bisa ganti. AJB. Ya. Dia bisa ganti. AJB berarti dia beli dari yang orang lain, udah kita tangan. Memang dia berhaknya. Makanya kalau dia udah lebih dari 20 tahun, sebenarnya kan kita juga banyak warga kita tuh karena miskin, tidak mampu bisa sertifikat. Kita tahu sendiri BPN, kalau nggak orang kaya nggak bisa sertifikat. Kalau orang susah Pak. Kalau lain itu diberikan sampai itu yang membuat itu jujur Pak. Nggak semua bisa dapat. Saya di komisi 2 Pak. Saya tahu kasus tanah gitu banyak. Sengketa tanah, kasus tanah, aset negara. Saya 2,5 tahun di DPR RI. Saya tahu persoalan tanah itu seperti itu. Dan saya tukang beli tanah juga Pak. Kalau saya ada surat keterangan bisa bikin sertifikat kok. Itu tuh masalah di situ. Maksudnya sekarang kita harus menjaga keadilan ke orang miskin juga. Banyak orang miskin memang dia tinggal turun-temurun, dia nggak mampu beli sertifikat, nah dia harus ganti. Tapi kalau ada orang yang setengahnya menduduki tanah orang, tanah negara, kita nggak bisa. Kalau ini kan memang kalau dia memang turun-temurun situ, ya harus ganti. Nah ini mesti cari dia dasarnya. Yang kerohiman dicabut Pak. Memang kita cabut, bukan kerohiman. Nggak ada kerohiman. Ini kerohiman yang membuat semua orang menduduki tanah-tanah negara. Makanya ini bukan kerohiman, betul kita bayar. Berarti dia punya tanah, cuma istilahnya kayak surat keterangan tanah gitu Pak. Cuma bukan hak milik. Ini mau izin Pak, ini kayak di JKT pernah kita Pak Eka ya. Jadi masyarakat miliknya segel Pak, udah 30 tahun yang lalu. Nah kita juga kan tidak berani membayar pakai segel. Kemarin dulu pernah ada kebijakan supaya dia ditingkatkan menjadi akte jual beli, tapi warkahnya pakai warkah segel yang dulu pernah dilakukan jual belinya Pak. Itu yang sering palsu. Solusi Nanti materi tua tuh laku. Baru Pak. Ini serba susah ini. Tapi hasil inventarisasinya apa? Ini tanah negara atau apa di terkarincikan inventarisasi kota Selama bidang? belum disertifikatkan kan seharusnya tetap Tanah negara. Tapi tanah negara yang tidak dikuasai Pak. Kota bidang itu. Yang sudah sekian puluhan tahun garapan digarap oleh mereka, udah ada yang lebih 30 tahun, 40 tahun gitu Pak. Karena memang tadi peruntukannya mungkin nggak bisa diajukan bersertifikat, termasuk mungkin uang juga nggak punya karena dari itu. Sementara seperti itu Pak. Nah, saya kita mau ganti mereka pakai apa? Jelas nggak ada uang kerohiman. Kalau mereka bukti tanah dia kita bayar dengan presiden BPN. Kalau presiden BPN nih kita bayar, presidennya dihitung. Pakai jual beli baru. Iya, bayar. Nggak ada jual beli baru dong buat pengakuan dong buat tanah dia. Berani nggak BPN gitu? BPN minta lurah. Lurah juga ketakutan. Kan ada ketentuan Pak, kalau saya tahun 8 baik yang AJB itu nggak berlaku kalau udah ditetapkan untuk kepentingan umum. Nah itu nggak boleh. BKT kita begitu. Maka ini saya di Jakarta Selatan Pak. Masih cek ada kasus ya? Jadi ini ada kita temukan di salah satu kelurahan begitu. 35 rumah kalau misalnya. Ini ada mereka itu AJB tahun 2013. Kita nggak bisa. Bongkar itu Pak. Nah ini nih yang hal Bongkar. Berarti bongkar itu. Saya kira udah ada patokannya. Sahabat-sahabat dua, kalau ada berarti peraturan Pak ya. Berarti yang di bawah itu kita ganti kan? AJB boleh, tapi sebelum SK penetapan awal itu keluar. Kalau yang sebelum kita ganti kan? Iya. Kalau sesudah SK, bongkar. Sesudah SK bongkar. Berarti udah nggak ada masalah.
Kalau dia punya AJB sebelum SK ya ganti, bayar, beli. Bukan kerohiman nama itu Pak. Tapi nanti untuk keabsahan bahwa Coba diskusi dulu. asli atau palsunya gimana? Kalau yang lama? Enggak, begini Pak, ini kan kalau kita tanya masyarakat, Pak, memang kan yang namanya ngurus tanah itu ya nggak mau, apa namanya, bukan nggak mau, nggak peduli Pak. Maksudnya apakah nanti keabsahan bahwa surat yang 30 tahun yang lalu itu asli bisa dari BPN atau dari mana? Kalau Bapak daftar kan bisa. Enggak, memang itu belum pernah disentuh dengan surat. Kalau misalnya PBB juga nggak dibayar Pak, nggak boleh disentuh Pak, nggak ada disentuh. Jadi memang surat-surat gitu. Kalau yang selatan yang tadi Pak Seka bilang itu dia punya, ini ada girik induk Pak, girik induk dia beli, tapi sampai saat sekarang itu dia belum pernah pakai akte jual beli. Baru ketika mau kena ini, mereka baru bikin akte jual beli, keluar ada akte jual beli tanah ini 2013. Ini berapa Pak? Ciliwung 90% Pak ya? 95% Pak. Di situ ada surat segelnya ada ya. Tanah garapan di kepala Garapan semua itu Pak. Dan dia megang surat itu. Nah itu yang jadi pertanyaan kita ketika ada pencabutan bahwa tidak lagi ada kontrol hikmat dibebaskan dengan begitu lagi. Kan kita juga bingung kalau kayak gini. Satu sisi ini tanahnya tanah negara yang dikuasai. Tanah negara yang lepas dimiliki oleh masyarakat kan. Tapi kalau mengacu kepada aturan mungkin dari kalau ada biro hukum, kan ada perpres yang harus ditafsir oleh lembaga appraisal kan. Appraisal yang terlihat pakai itu gitu. Peraturan yang baru ya. Iya. kalau mereka dikasih rumah susun, dia mau. Enggak, kalau di sana di Jakarta Barat, nggak mau. Susah kan. Untuk 3 ini gimana sebentar prosesnya? 53 ini. Maksudnya? Ini kan tahu kan sosialisasi ini ada masyarakat bingung kan? Iya, sosialisasi Kita ada janjikan dibayar loh. Iya. Ini kan dibayar berapa persen? Belum lagi begini Pak, ada lokasi-lokasi tanah yang sudah ada SK penguasaan. Tapi kan yang dulu pernah ada aturan bahwa kalau ada SK penguasaan itu PBB-nya kan nggak naik-naik. Akhirnya ada gap antara PBB yang di lokasi yang dikuasai dengan yang tidak dikuasai. Nah ini kan ketemu kan ini masalahnya. Apakah sekarang boleh nggak itu disesuaikan dengan NJOP-nya Pak? NJOP kan masih ikutin yang baru. Iya enggak Pak, kalau yang dulu mau begini Pak, kalau sudah ada SK penguasaan, maka lokasi tanah yang di sana itu NJOP tanahnya tidak pernah dinaikkan Pak. Karena dulu orientasi kita untuk efisiensi, sehingga nggak naik-naik. Sekarang appraisal Pak, sekarang nggak bisa juga berpegang pada NJOP, appraisal kan. Selama ini kan kita dengan PU ini selalu pakai NJOP Pak. Kita jarang benar pakai appraisal kalau dengan PU. Ada juga yang pakai. Iya, appraisal jarang. Tapi sangat jarang kalau ini ada NJOP Pak. Nah sekarang yang jadi NJOP mereka menjadi di timur nih Pak, konteks masalahnya nggak pernah ketemu harga musyawarah harganya. Mereka minta tinggi. Nah sedangkan kita berpatokan NJOP. NJOP yang jadi masalah, NJOP sudah cukup lama nggak naik-naik kan. Kan ini kita naikkan. Iya enggak, biasanya Pak, kemarin kan kita rata Iya, naik. naik. Cuma di lokasi yang sudah dikuasai pada umumnya seperti tahun-tahun Tidak lalu, dinaikkan. kebijakannya tidak dinaikkan. Nah apakah ini yang kemarin yang disampaikan dari NJOP PBB dinaikkan, di lokasi yang dikuasai tanahnya itu dinaikkan atau enggak? Kalau dinaikkan ini ada sedikit bisa ini Pak, membantu gitu Pak. Membantu. Pakai appraisal juga siapa yang mau beli, appraisal pasti rendah juga. Kalau udah tahu tanah mau dibongkar ya pasti appraisal juga harga tanah Enggak, turun. kan dibandingkan dengan lingkungan Pak. Appraisal kan ada sekian puluh parameter untuk menghitung, bukan cuma hanya masalah ini Pak. Ya, parameternya itu 29 atau berapa gitu Pak. Untuk menentukan berapa nilai nyatanya. Ya, gitu. Nah itu yang sebenarnya Kita naikkan NJOP nya. Iya. Mungkin dengan NJOP pajak sudah naikkan Pak. ikutin NJOP. Bisa diimbangin Pak. Kalau enggak ketemu. Dia nggak pakai appraisal lebih pusing. Kalau dia ganti NJOP aja Pak. Kepepet baru appraisal Pak. Ya kan supaya lebih gampang, lebih cepat. Kan dia masih senang kan kasih tahu Iya. sosialisasi ini sudah naik PBB-nya. Mungkin langkah konkretnya yang mana dulu Pak? Apakah yang 53 ini dulu? Nah, publik kan kontak Pak Jonathan, Yap. yang itu ada patokan. Sebelum SK, kalau ada AJB ganti sesuai dengan NJOP. Iya. NJOP ada berlaku yang baru. Iya. Kalau ada baru kan, Iya. itu aja yang muda. Yang sesudah SK
tidak ada penggantian, kirim BDW bongkar aja. Jangan mau kalau kasus tanahnya itu untuk apa embung atau waduk Pak ya, itu kondisikan tanahnya memang tanahnya itu biasanya rendah, ya apa itu gitu. Jadi kalau pas pembebasan di situ itu dengan NJOP memang karena nggak prospektif, ya. Jadi memang agak ringan. Tapi kalau kita bicara untuk yang pembebasan jalan, pelebaran jalan itu udah nggak mungkin Pak. Ya appraisal. Nah appraisal jadi tapi saya bilang kan selamanya bisa NJOP ya nggak bisa balik appraisal. Kalau untuk semuanya kita udah sepakat. Jangan udah orang NJOP jangan balik ke appraisal. Nanti udah diganti NJOP masih nuntut. Maksud saya itu Pak, jalannya yang lain bener. Nanti pasti ribut. Berarti yang barat dulu ya kita ini. Yang prioritas ya. Kalau yang timur ini Ciliwung nih 90% ini datanya tanah negara ya. Jadi iya, itu dan sekarang juga yang untuk Ciliwung ini kan lagi dilakukan untuk yang pertama yang di daerah Cina lagi melakukan trase, ya, yang di Bonagi itu melakukan trase, kemudian yang di Kampung selesai konturnya aja untuk menetapkan bidang tanah BPN. inventarisasinya udah selesai. Inventarisasinya BPN. Udah selesai inventarisasinya. BPN. Yang Ciliwung masih dikoreksi di kelurahan Pak. Belum selesai. Belum lagi. Karena banyak nama-nama yang lolos gitu Pak. Kita mau cross check kembali. Jadi banyak juga orang udah tahu mau normalisasi dia beli tanah-tanah ini di murah-murah. Jadi patokan tadi udah jelas. Kalau AJB yang di luar itu sudah sikat. Nah sekarang gimana kalau kita pikir saya kemanusiaan? Kita kasih dia rumah. Gimana tuh dia sial banget gitu loh. Udah korban gitu kan ya. Dia beli dan dia pas-pasan miskin. Ya sudah apa boleh buat. Kalau kita tanggung dia kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, kalau sampai dia susah, saya dia nggak ada modalnya kita bantu udah. Daripada kita yang ketipu. Sebetulnya kita longgar, ketipu kita semua. Bukan hanya cuma ketipu loh, ada orang itu dia pun nggak rela, nggak ambil untung gitu Pak. Dia bertahan. Kasus Waduk Pluit itu udah jelas itu. Udah rumah mewah pun dia nggak mau pergi. Dia nyewain, dia bayar mahasiswa datang, Komnas HAM segala macam, TV itu ngomong bayarin ibu-ibu, anak-anak untuk tinggal di situ. Supaya itu dibongkar kelihatan TV nangis-nangis. Kan masih goyang dong. Gubernur juga. TV itu kan, dia orang goyang kan. Nah saya juga kasihan dengan anak-anak kan. Saya pikir balik. Iya saya kasihan ya sama mereka. Saya melanggar HAM. Saya pikir balik. Justru yang bayar mereka acting disusahin itu yang melanggar HAM gitu loh. Kenapa saya mesti kalah sama mereka? Anda suka sendiri menderita gitu loh. Kalau di negara rumah susun Anda tidak mau, ya sudah. Ya patokan saya sederhana. Kalau kamu mau bunuh diri aja. Saya nggak mau kasihan. Yang saya udah nasihatin kamu jangan gitu. Jadi kamu nggak boleh gitu. Udah terserah. Saya harus pikir-pikir. Tapi aku masuk aku pikir-pikir nih. Ini putusnya gimana nih? Mesti putusan nih. Kalau nggak jalan kita kan. Sudah putusannya tadi jelas. AJB yang setelah SK penetapan tidak ganti bongkar kecil semuanya. Putusin gitu aja. PBB, NJOP kita naikkan tahun ini. Yang sesuai bidangnya itu loh. Dia jangan bilang yang kena itu nggak mau dinaikkan, nggak fair juga. Sudah. Jadi ya saya kira itu ya tulisannya. Sekarang Pak saya minta tolongin tadi Pak hitungan yang kapulang tanah ke wisata desa. Nah termasuk itu tahu hitung yang buat dam itu sama cakung drain Pak. Cakung drain bisa dikerjain Pak, supaya bisa jadi waterway Pak. Kalau nggak bisa kasih pada kami kita kerjain Pak Rudi. Cakung drain di dalam cakung drain itu normalisasi. Udah masuk Udah masuk ya? Kemarin kita ketemu Pak. Udah mulai. Bukan kita. Pakai 8 kilo. Pak Gubernur gantinya. Cakung drain itu kita kerjain ya Pak, supaya bisa buat ini. Karena dari Bekasi Raya ke Marunda ke itu semua perahu nanti nggak kapal Pak. Cakung drain. Cuma problemnya Pak, yang sebelah itu kan masih ada bangunan liar semua. Sikat semua sewa seluruh lurah. Makanya nanti Senin kita lantik si Heru jadi wali kota nih. Tugasnya itu sikat semua.
Semua yang kubu-kubu utara ke sapu, kita cari yang lebih muda, yang lebih nekat aja lah. Berani nggak gitu? Berani jadi wali kota. Ini pangkat pansy. Itu aja udah Pak. Berani aja, makanya suruh dia. Masih pikir-pikir, aduh Pak Bambang ngomongnya, aduh udah umur kan mapan kan. Orang tambah kaya, tambah gemuk itu lebih takut mati gitu. Iya kan, kemudian itu kan. Siapa yang pengalaman di utara? Yang bebas persenjataan siapa? Heru. Pangkatnya apa? 4B. Kamu aja deh, wah pada ribut. Lalu muda apaan? Mana ada orang muda? Umur 40 tuh gak ada muda lagi. Kita ini bukan muda lagi. Kalau kacamata plus bukan muda lagi. Yang muda tuh 20-an. Kita udah kalau bahasa Indonesia tuh lelaki paruh baya, umur 41 tahun paruh baya loh. Nah, bahasa Indonesia lu juga baca koran nih. Lelaki paruh baya gitu. Belum 40 tahun. Itu udah paruh baya gitu. Ya apa yang muda gitu kan. Ya itu udah. Selesainya ya udah. Jadi itu putusan itu ya. Nah yang pengembang udah ada tanda terasanya, kasih tahu dia sikat. Mungkin satu Pak Wagub, ini pengembang yang pernah saya sampaikan pada saat ketemu Pak Wagub dengan Pak Kari beberapa waktu lalu di Polimention Pak, yang seperti dia mau belok Pak Polimention, dia udah bikin terasa, dia mau bikin kalau nggak salah ya pesanggeran ya, dia mau pesanggeran. Udah dibelokin, udah keluar ya. Oke, dia sudah. Nah, karena kemarin di lapangan coba sesuai arahan Pak Wagub itu dikejar Pak, sempat jadi insiden. Dikejar satpamnya security sesuai arahan Pak Wagub, kita coba masuk ke sektor. Tolong dong dari barat bantu. Siapa? Polimention bisa telepon gitu loh. Itu yang security kan dijaga terlalu galak mereka kan. Mesti kasih tahu mereka itu telepon bos kamu aja. Jadi itu Pak Wagub, kalau itu dapat kita laksanakan 2,5 kilometer Pak, kiri kanan bisa. Udah, Polimention kan, mau masuk kan sebentar. Saya suruh telepon orang. Sari Kebun Jeruk. Kalau yang kulit yang sudah pasar di belakang pasar kulit itu kan mau disudet itu. Ini kan yang dihajar itu kan Kayaknya gampang aja. Karena yang disudet itu juga banyak yang kita belum bisa masuk ke situ. Nah ini Dia dapat, dia udah suruh telepon. sebelah Polimention di Sari Kebun Jeruk Pak. Nah itu Sari Kebun Jeruk itu ada lahan, itu masalahnya itu sebenarnya dari manajemennya informasi yang saya dapat oke. Cuman masalah ingin meminta status kepastian untuk SIPPT-nya Pak. Karena dia kalau informasi akan membangun tower apartemen juga di situ. Tolong itu apa? Kalau itu seandainya BBM itu Pak oke Gamal. kan, dia akan lepaskan gitu. Ada pengamanan. Oh iya, oke. Cepat beresin aja. SIPPT-nya semua. Dia bilang perlu dari Dinas Tata Ruang yang bawa surat bikin, kasih kepada PU pusat untuk bawa gitu. Bawa petanya, bawa ini mau kita ambil, jadi gitu. Coba kontak aja Pak. Baik. Kasih teleponnya. Sebelumnya juga kita pernah bahas sama BUS Pak, kan yang di situ mau dibikin sebuah waduk Pak, Iya. waduk kolor. Iya. Kemarin juga sempat kita bahas karena di situ ada kepentingan dari PLN Pak. Iya. Di situ ada lahan PLN dia mau gedein gardunya Pak. Jadi waktu sempat kita bahas desainnya mau kita atur lagi. Karena PLN juga mau memperluas, sedangkan BUSC juga pengen buat waduk yang lumayan luas gitu. Jadi lahan si Sari Kebun Jeruk tuh termakan banyak gitu loh Pak. Jadi itu punya Agung Podomoro Pak. Sampaikan ke mereka, SIPPT tukar. Dia harus ngalah lah untuk kepentingan orang banyak. Ini kan bukan buat kita jadi pejabat berapa lama di sini mau pensiun semua bisa keluar. Ini kan buat kebaikan Jakarta gitu. Kenapa nggak mau ngalah? Perumahannya juga akan macet total kalau banjir. Dia juga rugi. Jadi dia masih sampaikan ke mereka, yakinkan gitu loh. Ini demi kepentingan kamu. Banjir kamu juga rugi kan? Sama kayak Astra. Kamu tutup gak banjir kamu? Emang pegawai kamu kirim mobil gak saya lewatin? Ya kamu kan tutup, makanya dia mau bantu dia. Jadi kita nggak bisa, di Jakarta mesti sama-sama, ada yang ngalah, ada yang ini, jadi sama-sama ketemu yang enak. Ini di pasar Citulir itu Pak, itu di belakang kan sudah rencana sudah kan. Nah kemarin tuh yang dipotong itu
rumah yang padat. Kemarin kita sudah undang malam-malam ngobrol-ngobrol dengan penduduknya itu. Nah, waktu itu usulnya mereka itu kan udah lama di situ. Sodet itu kan lewat bawah kan, nggak bongkar atas kan? Atas Bongkar, jadi shortcut. Shortcut. Maksudnya dia. Iya, shortcut. Sistem mesin sodetannya bukan udah gali satu lubang terus dia. Enggak, kalau untuk yang seperti itu tidak seperti itu. Bukan. Jadi meander gitu Pak. Ini di Nah, sekarang Pak Gubernur katanya dia beli aja sekarang rumah susun yang sisanya itu Pak ya. Pak. Ya, dipotong. Jadi Tanggal itu ya potong ya. Kan masyarakat Di rencana tata ruang kita dari dulu emang sudah seperti itu. Lurus kan ya. Sudah lurus. nah sekarang itu kalau kemarin kita dengan masyarakat itu berbicara dengan wakil, kita belum bisa berani menjanjikan kalau malah yang kalau memang betul itu mau bikin rusun, mereka itu menghendaki rusunami, bukan rusunawa, karena mereka itu tinggal di situ dan kerjanya di situ Pak. Ya, jadi kalau itu bisa jadi rusunami dan ini sudah jadi kebijakan, kita bisa kayak ganti. Kita nggak mau rusunami, karena dia kan jual kasih tahu. Kita jamin Anda tuh sampai 10 turunan situ boleh buat perjanjian, tidak boleh dijual belikan. Ya, hanya boleh waris kepada anak dan mantu. Ini udah kayak rusunami kamu hanya bayar kebersihan, bayar apa? Kalau nggak, orang miskin hengkang dari Jakarta. Pasti dibeli orang. Jadi kalau dia alasan, saya ingin 7 turunan, boleh bikin perjanjian, tapi Anda nggak boleh jual. Saya mau jual dong rusunami, niat lu nggak benar. Karena mau rumah kan? Itu aja dia nggak mau berdebat sama dia Pak. Bisa Pak? Bisa. Saya bilang sama dia, Anda boleh turunan, 7 turunan boleh, hanya anak menantu diwariskan. Jelas? Jual nggak boleh. Sekejap dijual Pak. Begitu dapat rusunami Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Bapak lihat itu Kalibata City itu Pak. Kita ini bodohnya luar biasa. Kita subsidi lahan. Yang disubsidi Jakarta itu bukan bangunan itu mau ditanam mahal, tanam murah sama bangunan nilainya Pak. Yang subsidi itu lahan. Gue dapat sertifikat. Ada yang beli 100 biji itu Kalibata ini. Kemarin tawarin ke teman saya itu 1 lantai mau nggak? Nggak bisa apa-apa, itu sudah ini. Jadi orang miskin itu selalu ada sama kita kan Mbak, gara-gara itu mati kita Pak. Ini kalau dia alasannya apa? Dapat tinggal di situ. Malah kita yang subsidi loh Pak, dengan harga begitu murah, perbaikan segala macam kita loh Pak. Kalau itu mungkin maaf, kalau memang ada kepastian seperti itu, ya kita akan, ini kan mereka menunggu nih. Bangun aja Pak, kasih tahu kita belum bisa mengukur karena mereka mengizinkan. Kita nggak bisa menginventarisasi ke itu, mengidentifikasi. Sampaikan aja, kita ngebangun rusunami yang hanya bisa diwariskan untuk anak cucu dan nggak bisa dijual. Bisa aja kalau Anda jual kita usir, karena Jakarta butuh rumah untuk orang yang butuh. Itu aja boleh. Gitu. Sosialisasi Pak. Saya juga nggak mau kasih Pak. Ini bahasa revolusi Prancis Pak. Rakyat tidak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti. Saya waktu jadi bupati aku udah kecewa luar biasa sama pusat saya dalam hal. Buka ladang sawah habis berapa ratus miliar. Kasih sertifikat, bagi sama orang. Petani, atas nama petani. Jual 15 juta per hektar. Itu jadi apa? Jadi kuli garap. Jadi kuli garap lagi aja. Kuli garap 10%, 20%. Begitu nggak sesuai, ditinggal. Nah orang yang kaya, pejabat apa yang beli atau orang kaya yang beli tanah sawah ini, kamu nggak mau garap, saya nggak mungkin garap kan? Ya sudah, aku diamin. Aku diamin tuh jadi semak Pak. Akhirnya hama semua ngumpet di tempat saya. Begitu Anda nandur semua sekaligus, mau nggak kalian nyemprotin lahan saya? Nggak mau. Nggak ada panen. Ini kalau sawah tuh masih total Pak. Makanya saya bilang nggak boleh kasih. Hanya kasih kepada yang mau garap. Turunan boleh, anak mantu. Kalau kamu tidak mau garap, saya sita kembali. Itu kesalahan negara. Saya bilang. Itu bodohnya kita bagi sertifikat kepada orang untuk lahan sawah. Lahan produksi nggak bisa punya negara. Kamu mau garap, saya dicoba. Saya kasih Anda bibit, pupuk, obat, beli kembali. Bagi hasil 80 untuk Anda yang garap. 20 buat pemerintah untuk koperasi. Kaya rakyat.
Hari ini Pemda tuh miskin, kita tekan 10% semua. Tanah jual jadi kuli semua. Begitu nggak sanggup tungguin, ditanam tebu Pak, di Jawa. Ke Jakarta nyangkul. Tebu jadi sumber hama. Bikin mampet irigasi. Itu bodohnya kita. Saya marah Pak. Nggak bisa, saya kan. Rakyat nggak butuh ladang sawah, ataupun garam plastik. Yang marah-marah tuh LSM Pak. Orang politik Pak, yang pengen kuasai tanah untuk jualan Pak. Kita kan takut nggak dipilih kan. Gak usah pilih lagi saya. Kamu nggak suka sama saya, gak usah pilih lagi. Dan selama saya berkuasa, kamu nggak bisa sembarangan jualan. Jadi jelas sistem kita. Jadi kalau rakyat nanti nggak ada makan, tempat usaha kita bantu cari Pak. Nanti ada kios-kios, pasar, kasih dia cicil hari kita bantu. Jadi itu yang korban-korban ini kan kesalahan dia dulu gitu Pak ya. Kita siapin rumah, siapin kios, kita kan bangun baik pasar rakyat. Jadi dia mau dagang, kasih modal supaya dia dagang. Kita bantu, jadi kita bangun dusun terpadu nanti, bangunan pasar Pak. Yang mau dagang kasih. Saya juga buat perjanjian. Nggak boleh jual, nggak boleh over. Kalau jual over, miskin lagi. Yang beli orang kaya lagi Pak. Bapak lihat tuh kaki lima. Kaki lima itu bayar sehari 40.000 Pak semalam. Untuk luas hanya 2x2 meter. Berarti nggak seharian, hanya maghrib sampai malam 10.000 per meter persegi sewanya. Sebulan 300.000. Bapak jual ke mall, kalau cuma emper berapa sewanya? 150.000 per meter. 200.000. Kenapa lebih murah? Kenapa dia tidak mau? Bayarnya 2 tahun di muka bos. Nah kalau kaki lima kan bayarnya harian. Nah PD Pasar Jaya lebih murah lagi, 500 rupiah per meter per hari sebetulnya. Tapi disuruh bayarnya 20 tahun di muka, brengsek kan? Jadi kita harus bangun banyak pasar tradisional, kasih orang sewa harian, mampu rakyat kita. Kalau saya bicara sama BRI, kita sistem debit. Saya mau dapat sama BRI. Kita kasih, kita ada sistem syariah untuk kasih kredit. Kalau kita turunkan 1 triliun Pak, 1 tahun, 5 juta, 200.000 pedagang kita biayai. Kalau kamu nggak bayar 10 teman saya usir. Ini sistem Muhammad Yunus Bremen Bank. Diusir kan rente. Tahun depan turun 1 T lagi, 1 T ini balik, kita udah biayain 600.000 pedagang. Kalau multi efeknya Pak, 10 orang 6 juta. Ini DKI loh Pak, 1 triliun. Kalau turunin 2 triliun, langsung tahun pertama 400.000. Tahun depan lagi 1,2 juta orang. Kalau multi efeknya, mana ada 12 juta penduduk sini? DKI 2 triliun nggak ada duit, artinya Pak. Saya masukin e-katalog aja biaya rutin ATK bisa hemat 1,5 T. Kalau saya bikin e-government saya hemat 5 T Pak. 5 T Pak kalau kita bikin paperless di DKI Pak. Hemat 5 triliun. Berapa pedagang berapa? Kalau 5 triliun 1 juta pedagang, kalau 5 juta untuk dagang itu semua. Kita mampu, jadi itu yang dimaksud kami Jakarta Baru manusiawi di situ. Anda nggak bisa tipu kita, Anda nggak bisa kurang ajar atas nama rakyat kamu jual-jual atas nama HAM. Tapi kita manusiawi, Anda sakit kita tanggung, Anda sekolah tanggung, Anda nggak punya rumah kita tanggung, Anda mau usaha kita siapkan. Monas kita lagi mau bangun nih, lebih cepat ini. Anda punya produk silakan pameran gratis 3 bulan sampai produk kamu laku. Baru kita cari jelas. Kita bangun baik pasar rakyat, kita sewa harian, debit, mampu kita loh. Jadi kita suatu kali juga nggak pengen kita menjolimin orang gitu loh. Tapi jangan ditipu orang juga kita. Karena ini juga uang rakyat, kita juga menjolimi uang rakyat banyak kalau kita ditipu. Nah ini mesti jelas dasarnya. Aku udah sering berantem gitu Pak sama orang-orang yang cuma atas nama rakyat, gue nggak potong. Waktu Pluit bilang saya nggak manusiawi, bilang saya melanggar HAM, sama bodoh. Yang jelas dalam hati saya ngurus standar. Cuma yang dapat ini nggak mau, nangis-nangis depan saya. Saya masih ingat nama Bu Aisyah namanya, nangis-nangis. Pakai kerudung tua, kasih ada nangis-nangis. Wah, dibongkar di Ibu Ipi udah pusing. Baru dia waktu minta ganti uang di pasar ikan. Pak Bubut yang nanti, udah ganti aja 25 juta, nggak apa-apa. Waduh Pak, kalau Bapak ganti 25 juta, ini rusak kita Pak. Ini bukan Solo, bukan Belitung nih Pak. Ini orang Jakarta nakal semua. Saya udah periksa, kandang ayam, kandang apa, tempat gubuk semua dihitung 1 unit. Udah bongkar, dia bongkar sendiri lagi.
langsung bikin di depannya lagi loh, kurang aja. Ya kita ganti terus tanya saya sama gubernur, mau nginep di rumah gubernur. Saya main ketemu, saya cek satu-satu. Ternyata udah pernah dapat 3 kali rusun. Yang Ibu Aisyah itu punya 2 rumah kontrakan setahun 25 juta. Langsung aku semprot. Itu persoalan kita di situ, Pak. Gak bisa, masih itu saya cabut dari Pondok Lima. Gak ada rumah, sekarang saya mau siapkan di Cibadak, Pak, kalau bisa beli tanah Sukabumi, Pak. Saya mau bikin rumah panti yang besar, 2 lantai. Kalau orang bilang, kami mau makan apa? Kasih kami gak ada kerjaan. Gampang. Ke Cibadak sana, kasih makan sehari 3 kali. 5.000 udah pakai ikan gurami tuh, Pak. Kalau di Cibadak, Pak, ada jengkol, udah macam-macam. 200.000 orang saja, saya hanya keluarkan 1,08 triliun. Anggap 1,1 triliun termasuk listrik, nggak boleh pasang AC. Nggak ada kerjaan, mau makan tinggal situ. Saya jamin nggak ada. Bukti Istiqlal nggak pernah kasih orang makan 10.000 waktu bulan suci Ramadan. Nggak ada. Bantar Gebang, kita masak kasih orang pemulung makan, nggak pernah sampai 500 orang makan gratis. Siapa yang mau makan gratis yang sama? Ini nggak ada alasan di Jakarta. Anakku mau sekolah, saya sekolahin. Gak ada makan, kau tanggung makan. Kayak penjara itu, nyangkul-nyangkul, mancing-mancing, rekreasi gitu. Beli 100 hektar di situ. Atau di Cianjur. Tampil ke situ, kasih makan. Masakin ikan apa. Ya sekali-sekali kasih ayam, kasih kambing sekali-sekali. Gak mau juga, dia gak ada alasan. Tapi tukang parkir, dia sudah masuk parkir di gedung. Kenapa dia gak mau, Pak? Dia sehari 150.000, Pak. Bebas seenaknya, mau kerja di gimana. Kerja di gedung parkir, UMP 2 juta, mana mahal. Saya masih rumah 2 kali UMP, nyuruh parkir 2 kali parkir mesin. Untung tidak, Pak, karena setoran ke atas itu yang berat ya, Pak. Yang bawahnya harus 1 juta, sama kayak sopir-sopir 3,5 UMP. Tapi ada yang cerita, ada bos yang cerita, manajer industri apa, dia cerita nih, kalau seri Indomobil belum cerita, salah satu manajernya pindah bawa Transjakarta. Kan dapat 10 juta. Hari kita udah bikin tiap 4 jam ada off, tiap 4 jam ada off. Bisa. Tinggal bersedang 2 kali UMP. Siapa yang gak bawa? Ibu-ibu rumahnya gak bawa mobil 4 jam off, 10 juta. Ini bagus dong, kenapa tidak? Nah jadi memang itu masalahnya situ. Jadi kita tentu mesti keras, tegas, tapi kita manusiawi. Jangan biarkan 1 orang pun harus mati. Sampai sakit, sampai nggak makan, nggak boleh. Itu wajib kita panggil. Tapi kalau dia tipu kita buat kaya, kita sikat. Kaya raya Pak orang, ganti tanah, dia mulai ganti tanah 10.000 lebih, 10 juta. Panggil perumahan cek 100 miliar lebih dapat. Suami istri satu orang 5.500 meter persegi, 155 M. Ya. Gak perlu ada BP nih. Jakarta, Pak. Sewain MCK saja, Pak, di Jakarta, Pak. Pak Heru tahu orang itu. Naik Mercedes Benz Sport 2 pintu. Bosnya, Pak. Bosnya pakai pam kita atas nama kemiskinan 1 kubik hanya 1.050 rupiah, bebas pakai tambah batas. Dia bikin MCK semua, pakai keran, jualan air lagi, jualan air, WC, kakus semua. Naik Mercedes kan, di mana bikin rumah kumuh dia bikin, PLN masuk listrik semua pasang semua. Gendeng di Jakarta. Nanti atas nama masyarakat, uang untuk penguatan kelurahan semua dibuat jalan setapak pakai semen lagi masuk. Bener betul kan? Kau udah banyak penduduk nih. Becek, yang ngajukan dong, Musrembang kan? Bikin nih jalan semen setapak. Ini nggak ada lagi, Pak. Pokoknya daerah Kelana nggak ada cabut listrik. Yang penting rumah susun harus sedia banyak. Rahasia terus, rahasia terus. Ya zaman Pak Fokke, Pak Sudah itu bilang, kalau Bapak nggak mau kata rumah susun, 1 juta pun Bapak bangun, itu diserap orang dari luar Jakarta. Karena yang kuliah orang kaya di Indonesia banyak, dia kan beli. Coba lihat kamar yang buat nelayan, isinya semua orang turunan Cina dari Bagan.
rata-rata. Tinggal di situ. Beli berapa? 150 juta. Kayak Indovision semua. Nggak disiapin parkir mobil, penuh parkir mobil, parkir jalan lagi, pinggir aja. Begitu kebakaran, Pak, pemadam nggak bisa masuk. Karena gang sempit semua udah mobil. Kepanggar mati ya, di Teluk Toming. Nggak bisa masuk kebakaran. Tengah malam kebakaran, truk gitu banyak, mobil gitu banyak. Nah nanti berikutnya semua wali kota semua sikat itu yang parkir di luar jalan. Kalau jalan-jalan dilewatin, nggak bisa lewatin dari pemadam kebakaran, sikat, ditilang semua. Segel semua, blokir STNK. Kalau di luar negeri towing. Itu bukan mau kecem. Jakarta kalau mau nyaman, rumusnya cuma 3 kata. Mau nyaman, harus tertib, mau tertib, taat hukum. Penegakan hukum. Itu aja tertibnya. Kalau Anda mau hidup nyaman, ya tertib. Mau tertib, penegakan hukum. Gak ada pilihan. Kalau ada rumus yang lain, kasih tahu saya. Jadi kesan kita jadi arogan, keras kan? Jakarta tuh gak perlu pintar, pimpin jadi gubernur. Cuma butuh 2, tidak korup, tidak terima duit, suap. Yang kedua, gak takut mati. Beres bener. Gak ada yang lain kok Jakarta kok. Otak lebih pintar yang lain, ketemu orang lebih pintar dari kita kok. Jadi cuma perlu latihan otak, otak jantung. Otot tangan mesti kan, kalau lagi lari, jantung mesti kuat tangan badan. Lu mesti latihan bisa pegang badan lu gitu loh. Itu aja. Gak ada yang lain Jakarta itu. Betul-betul Jakarta, saya dari teman saya. Apa nggak pusing kamu Jakarta pindah-pindah? Itu salah. Jakarta lebih enak daripada jadi bupati di Belitung. Oh masa? Benar. Kenapa? Jadi bupati Belitung cuma 200 miliar duitnya. Ketemu 10 orang, 8 orang pendidikan di bawah saya. Kajian nggak ada, solusi nggak ada. Di sini semua masalah lengkap, kajian, solusi lengkap. Ketemu 10 orang lebih pintar dari saya. Pendidikan pengalaman lebih pintar. Lebih enak ya. Duit banyak. Aku cuma hemat aja, aku masuk sini 41 triliun, sekarang 72 triliun. Triliun loh, bukan miliar loh, bukan loh. Itu cuma setahun aja, aku 8 pagi memang kok mata protokol itu mana? Lihat duitnya. 41 triliun, 72 triliun. Kau dihitung, kalau jungkir balik juga nggak bisa kayak setriliun. Orangnya nggak ada. Mau jungkir balik juga setengah mati, nggak ada 1 triliun. Di sini, aduh, hemat belanja aja ngomong triliun-triliun. Di Jakarta lebih enak. Dulu kita masuk, mana bisa orang kampung ngurus Jakarta, susah kan? Kita udah bilang sombong, naik kampanye kayaknya semua enteng. Orang ngomong kita gitu loh. Dan kita pikir gak ada yang susah kok Jakarta. Kita juga pikir gak ada yang susah Jakarta. Yang penting 2 tadi, kamu jangan takut mati, karena sebuah kepentingan banyak, sama gak disuap. Beres. Karena pengusaha itu ada pepatah kuno bilang gini, semua pejabat gak usah takut, pejabat jenis apapun gak usah takut. Tapi kalau pejabat itu tidak mau terima uang Anda harus mulai takut. Aku udah kecil, aku udah terima juga. Ya udah jadi pejabat, aku praktekin aja, lu akan membuat itu aja. Jadi apa lu makan? Itu aja rumusnya gitu loh. Kalau mati, ini teorinya. Kata Pak Sudiono, kan setiap peluru ada namanya. Dia ceritakan bukan dia setahun, Bagios cerita ini. Dia pimpin peleton, udah dengan tembak, dia udah hitung. Ini kalau kita lari nyebrang, 3 orang kena dengan kecepatan peluru mesin ini. Kalau dia mati nih, gimana jalannya? Ya lari. Dan setiap peluru itu sudah ada namanya, Hok, tenang aja. Kalau yang nggak ada nama kamu lari, pasti selamat ya, lari 10 kali juga tetap hidup ya. Nggak ada namanya. Dan begitu sampai di ujung, absen, A, B, C, oh nggak ada. Oh dia ada namanya, ya udah gitu, ngapain dipikirin gitu kan. Yang itu ya, nama kita ya. Ya terima kasih banyak Pak. Kita tunggu yang tidak kami semua. Oh iya udah siap juga di semua. Disposal udah siap. Ini maksud saya yang pengembangan juga ya.
Kalau yang full mention kan ya oke Pak, full mention habis dari kemarin si Saya ngomong cuma apa overacting nggak disampaikan dia darah. Ini caranya ngomong sama dia, itu bilang ngomong bos. Kawal aja Pak. bahkan dia sudah buat surat pernyataan sudah boleh Maksudnya surat itu Ya, ada udah telepon yang sudah kalau yang belum mention siapa dikumpulin dan kumpulin undang mereka kumpulin parah depan saya dia langsung nggak usah pegang-pegang ya masih ya masih udah ini masih nekat udah 4 Mei saya udah pakai. bisa jadi wali kota wali kota benar kau berani jadi wali kota wali kota itu aja udah kompak ya kan masih ya